Pernahkah Anda berdiri di atas sajadah? Bibir Anda mengucapkan takbir? Namun di saat yang bersamaan, pikiran Anda justru sedang terbang entah kemana. Mungkin Anda sedang memikirkan pekerjaan yang menumpuk, cicilan yang belum usai, atau masalah keluarga yang tak kunjung reda. Seringkali kita selesai melakukan salam, tapi kita tidak ingat ayat apa yang baru saja kita baca. Kita melakukan gerakan sholat secara otomatis sebagai rutinitas untuk menggugurkan kewajiban, namun hati kita tetap terasa hampa. Sholat yang seharusnya menjadi istirahat bagi jiwa, justru terasa seperti beban fisik yang melelahkan. Lalu, mengapa para ulama terdahulu bisa begitu menikmati sholat mereka? Ada yang tetap tenang meski dipatuk ular, ada yang tidak merasakan sakit saat luka di kakinya diobati saat sedang sujud. Bahkan ada yang menangis karena merasa tak ingin mengakhiri pertemuan dengan Tuhannya. Namun, sebelum kita masuk ke rahasia yang pertama, mari kita bangun frekuensi yang sama. Silakan klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda, agar dakwah digital ini terus berkembang. Dan mari kita saling mendoakan. Silakan ketik amin di kolom komentar bagi Anda yang rindu merasakan kelezatan dalam setiap sujud, dan ingin Allah mudahkan hatinya untuk benar-benar hadir di hadapannya. Semoga setiap huruf yang Anda ketik menjadi saksi kesungguhan Anda dalam memperbaiki diri. Banyak dari kita yang mengira bahwa kekhusyukan adalah sebuah tombol otomatis yang bisa kita tekan tepat saat kita mengucapkan Allahu Akbar. Kita menghabiskan waktu berjam-jam dalam kebisingan dunia, lalu tiba-tiba melompat ke atas sajadah dan berharap hati kita seketika tenang. Sahabat visi teladan, khusyuk tidak bekerja seperti itu. Para ulama dan kaum salaf mengajarkan kepada kita sebuah rahasia besar. Khusyuk tidak dimulai saat Anda mengangkat tangan untuk takbir, melainkan sejak langkah pertama Anda menuju tempat wudhu. Coba ingat kembali, bagaimana cara kita berwudhu selama ini? Apakah kita melakukannya sambil memikirkan menu makan siang, atau sambil merencanakan agenda rapat setelah ini? Jika iya, maka kita telah kehilangan pondasi pertama dari kekhusyukan. Mari kita lihat bagaimana para kekasih Allah memperlakukan wudhu. Diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib, wajahnya akan berubah menjadi pucat pasi saat hendak berwudhu. Ketika ditanya mengapa, beliau menjawab, "Tahukah kalian, di hadapan siapa aku akan berdiri sejenak lagi?" Bagi para ulama, wudhu adalah proses transisi. Setiap tetesan air yang jatuh dari anggota tubuh bukan hanya membasuh debu fisik, tapi merupakan simbol bergugurannya dosa-dosa yang menjadi penghalang antara hati dan Tuhan. Mulai sekarang, cobalah berwudu dengan penuh kesadaran. Rasakan dinginnya air, dan sadarilah bahwa Anda sedang mempersiapkan diri untuk menghadap penguasa semesta alam. Jika wudu Anda dilakukan dengan hadir, maka hati Anda akan lebih mudah untuk hadir saat sholat nanti. Bayangkan, jika hari ini Anda mendapatkan undangan resmi untuk bertemu dengan seorang presiden atau raja yang sangat Anda hormati. Apakah Anda akan datang dengan pakaian berantakan? Apakah Anda akan masuk ke ruangannya sambil sibuk bermain ponsel? Tentu tidak. Anda pasti akan mengatur nafas, merapikan pakaian, dan mengosongkan pikiran Anda dari hal lain agar bisa fokus pada pertemuan tersebut. Jika untuk sesama manusia saja kita bisa sehormat itu, mengapa saat bertemu Allah Zat yang memegang napas dan detak jantung kita datang dengan terburu-buru? Rahasia pertama ini disebut sebagai the mental switch. Anda butuh waktu jeda. Jangan langsung sholat tepat setelah Anda selesai bekerja atau baru saja meletakkan ponsel. Duduklah sejenak di atas sajadah. Berikan waktu 1 atau 2 menit bagi otak Anda untuk mendingin. Katakan pada diri Anda sendiri, "Wahai hati, urusan dunia ini tidak akan lari kemana. Aku titipkan sebentar urusanku kepadamu ya Allah, agar aku bisa fokus menyembahmu." Para ulama seringkali berdiri sejenak sebelum takbiratul ihram. Mereka tidak langsung memulai. Mereka menarik napas dalam, memastikan kaki mereka berdiri teguh, dan menyadari keberadaan mereka di atas bumi Allah. Mereka menghadirkan perasaan ihsan, yaitu beribadah seolah-olah melihat Allah, atau setidaknya yakin bahwa Allah sedang menatap mereka dengan penuh kasih sayang, namun juga dengan keagungannya. Ingatlah, sholat adalah sebuah miraj, atau pendakian spiritual bagi orang mukmin. Dan setiap pendakian yang sukses selalu dimulai dengan persiapan yang matang di kaki gunung. Jika Anda gagal mempersiapkan hati sebelum takbir,
maka Anda akan kesulitan menjaga hati selama sholat berlangsung. Maka, rahasia pertama untuk menikmati ibadah seperti para ulama adalah sempurnakan persiapanmu. Jangan biarkan dunia masuk ke dalam barisan sholatmu. Tanggalkan beban itu di luar pintu masjid atau di tepi sajadahmu. Setelah hati kita siap dan dunia telah kita tanggalkan, barulah kita masuk ke rahasia yang kedua, yaitu tentang bagaimana kekuatan tumaninah mampu mengubah sholat kita menjadi sebuah kenikmatan. Setelah kita berhasil mempersiapkan hati sebelum takbir, tantangan selanjutnya muncul dalam gerakan sholat kita. Rahasia kedua yang dipraktikkan oleh para ulama untuk mencapai kekhusyukan adalah kekuatan tumaninah, sebuah seni untuk menikmati keheningan di setiap perpindahan gerakan. Seringkali kita terjebak dalam sholat yang terburu-buru. Kita ruku secepat kilat, sujud seolah-olah dahi kita tidak ingin menyentuh tanah terlalu lama, dan bangkit si keneken. Ada urusan dunia yang sangat mendesak menunggu di luar sana. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa pencuri yang paling buruk adalah orang yang mencuri dari sholatnya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang ruku dan sujudnya tidak sempurna, atau tidak ada tumaninah di dalamnya. Tumaninah secara bahasa berarti ketenangan atau ketentraman. Dalam konteks sholat, tumaninah adalah kondisi di mana semua anggota tubuh berhenti bergerak sejenak dan berada pada posisinya masing-masing, dengan tenang sebelum berpindah ke posisi berikutnya. Namun bagi para ulama, tumaninah bukan sekadar jeda fisik, melainkan ruang bagi jiwa untuk bernapas dan merasakan kehadiran Allah. Bayangkan tubuh Anda seperti air di dalam gelas. Jika gelas itu terus diguncang, air di dalamnya akan keruh dan tidak tenang. Namun jika gelas itu diletakkan dengan diam, perlahan airnya akan menjadi jernih dan bening. Begitu pula dengan hati kita dalam sholat. Jika gerakan fisik kita terlalu cepat dan tidak stabil, maka pikiran dan hati kita akan terus bergejolak dan sulit untuk fokus. Para ulama memberikan teknik praktis. Saat Anda ruku, janganlah bangkit sebelum Anda merasakan setiap ruas tulang belakang Anda benar-benar mapan dan berhenti bergerak. Rasakan ketenangan itu mengalir. Lalu bacalah tasbih dengan perlahan, seolah-olah setiap kata adalah pujian tulus yang sedang Anda bisikan langsung kepada Sang Pencipta. Berikan waktu bagi hati Anda untuk mengejar posisi tubuh Anda. Keajaiban terjadi saat tubuh kita benar-benar diam. Di saat raga kita berhenti bergerak, di sanalah batin kita mulai berbicara. Tumaninah adalah cara kita memberikan ruang bagi Allah untuk menenangkan kegelisahan kita. Jika Anda terbiasa melakukan sholat dengan tumaninah, Anda akan menyadari bahwa sholat bukan lagi sekadar rutinitas yang melelahkan, melainkan momen istirahat yang paling Anda rindukan. Ulama besar masa lalu terkadang menghabiskan waktu yang sangat lama dalam satu kali sujud atau rukuk. Bukan karena mereka sengaja memperlama, tapi karena mereka telah menemukan kelezatan yang luar biasa dalam ketenangan itu. Mereka merasa seolah-olah sedang berbicara secara rahasia dengan Allah. Dan mereka tidak ingin mengakhiri momen tersebut dengan terburu-buru. Ingatlah, kualitas sholatmu tidak ditentukan oleh seberapa cepat kamu menyelesaikannya, tapi seberapa tenang kamu menikmatinya. Sholatlah seolah-olah setiap gerakan adalah kesempatan bagi jiwamu untuk bersandar dari lelahnya dunia. Saat raga tenang, jiwa akan tenang, dan disitulah gerbang khusyuk akan terbuka lebar bagi Anda. Setelah kita memahami pentingnya ketenangan fisik melalui tumaninah, rahasia ketiga yang akan membawa khusyuk Anda ke level berikutnya adalah memahami apa yang kita ucapkan. Kita akan membedah bagaimana memahami setiap bait dialog dalam sholat di bagian selanjutnya.
Setelah kita menenangkan raga melalui tumaninah, rahasia ketiga yang akan mengubah sholat Anda dari sekadar ritual menjadi pertemuan yang mengharukan adalah memahami dialog yang Anda ucapkan. Banyak dari kita yang sudah bertahan-tahan melakukan sholat, namun lisan kita hanya bergerak seperti kaset yang diputar ulang. Kita menghafal bacaannya, tapi hati kita tidak pernah benar-benar mengerti apa yang sedang kita bicarakan dengan Tuhan kita. Bayangkan, jika Anda sedang berbicara dengan seseorang yang sangat Anda cintai, atau seseorang yang sangat Anda hormati, namun Anda hanya membaca teks dalam bahasa asing yang tidak Anda pahami artinya. Pertemuan itu akan terasa hambar, kering, dan membosankan. Inilah yang sering terjadi dalam sholat kita. Kita berkata Allahu Akbar, namun di dalam hati, kita masih menganggap masalah dunia kita lebih besar daripada Allah. Kita membaca Al-Fatihah, namun pikiran kita sibuk menyusun rencana pekerjaan. Para ulama mengajarkan bahwa sholat bukanlah monolog atau pembacaan mantra, melainkan sebuah dialog yang sangat intim. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis qudsi, bahwa Allah membagi sholat antara diri Nia dan hambanya. Ketika Anda mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah langsung menjawab hambuku telah memujiku. Ketika Anda mengucapkan Ar-Rahmani Rahim, Allah menjawab hambaku telah mengagungkanku. Coba Anda resapi sejenak kenyataan ini. Setiap bait ayat yang Anda baca di atas sajadah, Sang Pencipta Jagat Raya sedang mendengarkan dan langsung menjawabnya. Jika Anda menyadari bahwa Anda sedang diajak bicara oleh Allah, mungkinkah Anda akan merasa bosan? Mungkinkah Anda akan terburu-buru menyelesaikannya? Tentu tidak. Anda akan menikmati setiap detiknya, karena Anda sadar bahwa perhatian Allah sedang tertuju sepenuhnya kepada Anda. Rahasia besar para ulama dalam menikmati ibadah adalah mereka tidak hanya menggerakkan lidah, tapi juga menerjemahkan setiap makna di dalam hati mereka. Saat mereka berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mereka benar-benar merasa sedang bersimpuh pasrah, mengakui bahwa hanya kepada Allah mereka menyembah, dan hanya kepada Allah mereka meminta pertolongan atas segala beban hidup yang menghimpit. Bacaan sholat bagi mereka bukan sekadar syarat sah, melainkan ungkapan rindu dan curahan hati. Mulailah untuk mempelajari arti dari setiap bacaan sholat Anda, mulai dari doa iftitah hingga salam. Jangan biarkan lisan Anda melampaui pemahaman hati Anda. Jika Anda belum hafal artinya secara detail, setidaknya pahamilah maksud besar dari setiap gerakan dan bacaan tersebut. Ketika hati Anda mulai mengerti apa yang dibicarakan, maka fokus Anda akan terkunci secara alami. Anda tidak akan lagi merasa sedang melakukan tugas, melainkan sedang menikmati waktu istirahat bersama Tuhan yang Maha Pengasih. Keajaiban sholat khusyuk terletak pada saat pikiran dan perasaan Anda bersatu dalam setiap kata yang terucap. Inilah yang membuat para ulama bisa berdiri berjam-jam tanpa rasa lelah, karena mereka sedang asyik dalam sebuah percakapan yang sangat indah. Setelah hati kita mulai memahami dialog yang dalam dengan Sang Pencipta, tantangan selanjutnya seringkali datang dari indera kita yang paling aktif, yaitu mata. Rahasia keempat yang dipraktikkan oleh para ulama untuk menjaga kekhusyukan adalah disiplin visual atau teknik penguncian tatapan mata. Seringkali, sholat kita terganggu bukan karena suara yang berisik,
melainkan karena mata kita yang tidak berhenti menjalar melihat sekeliling. Kita memperhatikan motif sajadah yang rumit, melihat debu yang berterbangan di bawah cahaya lampu, atau melirik siapa yang baru saja masuk ke dalam masjid. Mata adalah pintu gerbang terbesar bagi pikiran. Apa yang dilihat oleh mata akan langsung diproses oleh otak. Dan apa yang diproses oleh otak akan segera mengisi ruang di dalam hati. Jika mata kita dibiarkan liar selama sholat, maka pikiran kita akan terus mendapatkan asupan informasi baru yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Inilah mengapa para ulama sangat menekankan pentingnya menjaga pandangan tetap terpaku pada satu titik, yaitu tempat di mana dahi kita akan bersujud. Teknik tatapan mata ini bukan sekadar aturan fisik, melainkan sebuah strategi cerdas untuk membatasi gangguan. Dengan mengunci pandangan pada tempat sujud, Anda sedang menciptakan sebuah ruang isolasi spiritual. Anda sedang memutus jalur komunikasi dengan dunia luar dan memusatkan seluruh energi Anda hanya pada bidang kecil di hadapan Anda. Rasulullah SAW memberikan teladan yang kuat dalam hal ini. Beliau tidak membiarkan pandangannya melampaui tempat sujudnya, karena beliau tahu bahwa ketenangan jiwa berawal dari ketenangan indera. Mari kita merenung sejenak tentang filosofi di balik tatapan ke tempat sujud ini. Mengapa harus tempat sujud? Karena tempat sujud adalah simbol kerendahan hati manusia. Dengan menundukkan kepala dan mengarahkan mata ke tanah, kita sedang mematikan ego kita. Kita sedang menyadari bahwa kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Posisi ini secara psikologis menempatkan kita dalam kondisi tunduk dan siap mendengarkan. Sebuah posisi yang sangat ideal untuk berkomunikasi dengan Allah yang Maha Agung. Para ulama terdahulu begitu disiplin dalam hal ini. Sebagian dari mereka bahkan tidak tahu siapa yang sholat di sebelah kanan atau kiri mereka, meskipun mereka sudah berdiri berdampingan dalam waktu yang lama. Bukan karena mereka sombong, tapi karena mata mereka telah terkunci begitu rapat pada tempat sujud, sehingga seluruh dunia di luar garis itu seolah-olah menjadi kabur dan tidak terlihat lagi. Bagi mereka, memindahkan pandangan dari tempat sujud sama saja dengan membuka pintu bagi setan untuk masuk dan mencuri kehusyukan mereka. Anda bisa mulai mempraktikkan ini dengan cara yang sangat sadar. Saat Anda mengucapkan takbir, bayangkan ada seutas benang cahaya yang menghubungkan mata Anda dengan titik sujud. Jangan biarkan benang itu putus. Bahkan saat pikiran mulai melayang, seringkali dengan mengembalikan mata ke tempat sujud secara paksa, pikiran akan ikut tertarik kembali ke dalam sholat. Ingatlah prinsip ini. Di mana mata berpijak, disitulah pikiran akan hinggap. Jika mata menetap di tempat sujud, maka pikiran akan menetap dalam sholat. Disiplin mata ini juga melatih kita untuk fokus pada apa yang penting dan mengabaikan apa yang tidak penting. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali gagal fokus karena kita terlalu banyak melihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Sholat adalah latihan harian kita untuk mengendalikan indera tersebut. Jika Anda berhasil menguasai mata Anda selama 10 atau 15 menit di atas sajadah, Anda akan memiliki kontrol diri yang lebih kuat saat menghadapi gangguan di dunia luar. Setelah kita belajar mengunci fokus melalui tatapan mata, rahasia kelima yang akan kita bahas adalah tentang sebuah perubahan pola pikir atau mindset yang sangat radikal. Sebuah rahasia yang bisa membuat sholat Anda terasa sangat emosional dan berharga, yaitu rahasia tentang sholat wida atau sholat perpisahan. Kita akan membedah bagaimana membayangkan ajal di depan mata setelah kita melatih fokus melalui tatapan mata. Rahasia kelima yang akan membawa sholat Anda ke tingkat emosional yang lebih dalam adalah perubahan pola pikir yang sangat radikal. Rahasia ini disebut dengan sholat wida atau sholat perpisahan. Ini adalah sebuah teknik spiritual yang sangat ampuh untuk menghancurkan rasa malas dan kelalaian di atas sajadah, yaitu dengan membayangkan bahwa sholat yang sedang Anda kerjakan saat ini adalah sholat terakhir Anda di dunia sebelum maut menjemput. Coba Anda bayangkan sejenak, jika seandainya malaikat maut datang dan memberikan kabar bahwa setelah salam pada sholat ini, nyawa Anda akan dicabut. Bayangkan jika ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk bersujud. Saat terakhir Anda diizinkan menyebut nama Allah, dan satu-satunya waktu tersisa untuk memohon ampunan atas segala dosa seumur hidup Anda. Apakah Anda masih akan memikirkan urusan pekerjaan,
Apakah Anda masih akan melirik jam untuk segera selesai? Tentu tidak. Anda akan melakukan ruku yang paling lama, sujud yang paling tulus, dan doa yang paling penuh air mata. Rasulullah SAW memberikan kunci ini dalam sebuah pesan yang sangat singkat, namun menggetarkan. Solatlah sekenekan solatmu ini adalah solat perpisahan. Para ulama mengambil pesan ini bukan sebagai sekadar kiasan, melainkan sebagai realitas yang bisa terjadi kapan saja. Mereka menyadari bahwa maut tidak mengenal usia dan tidak memberi tanda. Banyak orang yang memulai sholatnya dalam keadaan sehat, namun Allah memanggilnya tepat saat ia sedang bersujud. Kesadaran inilah yang membuat sholat para ulama terasa begitu sakral dan berharga. Perbedaan besar antara sholat kita dengan sholat para kekasih Allah adalah pada rasa urgensinya. Kita seringkali sholat dengan perasaan seolah-olah besok kita masih hidup untuk sholat lagi. Kita merasa sholat duhur ini biasa saja, karena toh nanti ada sholat asyar. Rasa aman yang palsu inilah yang membunuh kekhusyukan. Namun bagi mereka yang memahami rahasia sholat wida, setiap rakaat adalah emas. Mereka memperlakukan setiap sholat sebagai satu-satunya tiket untuk meraih rahmat Allah sebelum menghadapi pengadilan akhirat. Untuk mempraktikkan rahasia ini, berhentilah sejenak sebelum Anda mengangkat tangan untuk takbir. Katakan dalam hati Anda, "Ya Allah, mungkin ini adalah terakhir kalinya lisan ini menyebut namamu di bumi. Mungkin ini adalah terakhir kalinya dahi ini menyentuh tanah sebagai bentuk kehambaan." Rasakan getaran di hati Anda saat menyadari betapa rapuhnya kehidupan kita. Dengan cara ini, dunia yang tadinya terasa sangat besar di kepala Anda akan tiba-tiba mengecil dan tidak lagi menarik. Yang tersisa hanyalah Anda dan Allah. Mindset sholat wida akan memaksa Anda untuk menyempurnakan setiap rukun. Anda tidak akan mau ruku dengan asal-asalan jika Anda tahu itu adalah ruku terakhir Anda. Anda tidak akan mau membaca Al-Fatihah dengan terburu-buru jika Anda tahu itu adalah surat terakhir yang Anda lantunkan. Pikiran-pikiran liar tentang harta, jabatan, atau masalah hidup akan menguap begitu saja saat dihadapkan pada kenyataan tentang kematian. Inilah cara paling efektif untuk memaksa hati hadir seutuhnya di hadapan Sang Pencipta. Ingatlah, setiap sholat yang kita lakukan sebenarnya memang berpotensi menjadi sholat terakhir kita. Berapa banyak orang yang meninggal saat sedang menunggu waktu sholat, atau bahkan di tenggat-tenggat rakaatnya. Sholatlah dengan penuh perasaan, seolah-olah Anda sedang berpamitan dengan dunia. Saat Anda mampu menghadirkan rasa butuh yang luar biasa ini, maka kelezatan ibadah yang selama ini Anda cari akan mulai terasa. Setelah kita mampu menghadirkan perasaan sholat wida, kita akan melangkah ke rahasia keenam yang akan menyempurnakan adab kita di atas sajadah. Kita akan membahas tentang konsep ihsan, yaitu sebuah latihan mental untuk merasa selalu diawasi dan dilihat oleh Allah secara langsung selama sholat berlangsung. Kita akan bedah rahasianya di bagian selanjutnya. Setelah kita mampu menghadirkan perasaan sholat wida atau sholat perpisahan, rahasia keenam yang akan menyempurnakan setiap rukun sholat Anda adalah menghadirkan perasaan ihsan. Ini adalah sebuah latihan mental dan spiritual untuk menyadari sepenuhnya bahwa saat Anda berdiri di atas sajadah, Anda sedang berada di bawah pengawasan langsung Sang Pencipta. Ihsan adalah tingkatan tertinggi dalam beragama, yang dirangkum dalam satu kalimat sakral oleh Rasulullah SAW. Beribadahlah kepada Allah, seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Dia melihatmu. Bayangkan perbedaan antara seorang pekerja yang bekerja sendirian dengan seorang pekerja yang tahu bahwa atasannya sedang berdiri tepat di belakangnya, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Tentu pekerja yang diawasi akan bekerja dengan sangat rapi, hati-hati, dan penuh kesungguhan. Namun, sholat kita seringkali kehilangan kualitas karena kita merasa sendirian di atas sajadah. Kita merasa tidak ada yang melihat jika pikiran kita melayang. Kita merasa tidak ada yang tahu jika gerakan kita tidak sempurna. Rahasia para ulama dalam meraih khusyuk adalah mereka mematikan perasaan sendirian itu dan menggantinya dengan kesadaran penuh bahwa Allah sedang menatap mereka
dengan tatapan yang maha detail. Kesadaran ini disebut dengan murakabah, yaitu perasaan diawasi oleh Allah. Saat Anda mengucapkan takbiratul ihram, hadirkan keyakinan di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memperhatikan arah pandangan mata Anda, sedang mendengarkan setiap getaran suara Anda, bahkan sedang melihat setiap lintasan pikiran yang muncul di benak Anda. Para ulama terdahulu seringkali gemetar tubuhnya saat hendak memulai sholat, bukan karena mereka takut akan siksa secara fisik, melainkan karena mereka merasa sangat kecil dan malu saat menyadari bahwa Zat yang Maha Agung, penguasa galaksi dan seluruh alam semesta, sedang memberikan perhatian khusus kepada mereka yang hanyalah hamba yang lemah. Mengapa kita sulit menghadirkan ihsan? Karena kita terlalu sering terjebak pada hal-hal yang nampak saja. Kita seringkali lebih takut dinilai buruk oleh manusia daripada dinilai buruk oleh Allah. Saat sholat berjamaah di masjid, kita mungkin memperbagus gerakan kita karena merasa dilihat orang lain. Namun, rahasia khusyuk yang sebenarnya adalah justru saat Anda mampu memperbagus sholat Anda karena sadar sedang ditatap oleh Allah. Baik saat Anda sendiri maupun di tengah keramaian. Kesadaran bahwa Allah sedang melihat Anda seharusnya membuat Anda merasa malu untuk memberikan sholat yang berkualitas rendah kepadanya. Untuk melatih rahasia keenam ini, cobalah untuk selalu memperbarui kesadaran Anda di setiap perpindahan gerakan. Saat Anda dari posisi berdiri menuju ruku, katakan dalam hati, Allah sedang melihat rukuku. Saat Anda bangkit menuju itidal, katakan, Allah sedang mendengar pujianku. Kesadaran yang terus diperbarui ini akan menjadi pagar yang kuat agar pikiran Anda tidak keluar dari jalur sholat. Anda akan merasa tidak enak hati jika sedang menghadap Allah, namun pikiran Anda justru sedang bertamu ke pasar, ke kantor, atau ke masalah dunia lainnya. Perasaan ihsan ini juga akan melahirkan rasa cinta dan rindu. Sebab, ketika Anda sadar bahwa Allah melihat Anda juga akan menyadari bahwa Allah melihat setiap luka di hati Anda, setiap beban yang Anda pikul, dan setiap doa yang belum terucap. Sholat bukan lagi menjadi sebuah kewajiban yang dingin, melainkan menjadi sebuah pertemuan yang hangat antara seorang hamba yang butuh dengan Tuhan yang Maha Memberi. Anda akan merasa tenang, karena Anda tahu bahwa Anda sedang berada di hadapan Zat yang paling menyayangi Anda, lebih dari siapapun. Jika Anda sudah mulai bisa merasakan kehadiran Allah, meskipun kita telah berusaha mempersiapkan hati, menjaga pandangan, hingga menghadirkan perasaan ihsan, seringkali pikiran kita tetap saja teralihkan. Di saat kita mulai mengucapkan takbir, tiba-tiba memori tentang kunci yang hilang, cicilan yang belum dibayar, hingga perdebatan kemarin sore muncul dengan begitu jelas di kepala. Jika Anda merasakan hal ini, janganlah berkecil hati dan merasa gagal, karena sesungguhnya Anda sedang berada dalam sebuah pertempuran. Rahasia ketujuh yang dipahami oleh para ulama adalah mengenali dan melawan khinzab setan khusus yang memang ditugaskan hanya untuk satu misi, merusak sholat seorang hamba. Rasulullah SAW pernah memberitahu kita tentang sosok ini. Khinzab akan datang tepat saat seseorang memulai sholatnya. Ia akan membisikkan, ingatlah ini, ingatlah itu, hingga seseorang tidak lagi sadar sudah berapa rakaat ia kerjakan. Khinzab adalah pencuri spiritual. Ia tidak akan mendatangi rumah yang kosong. Ia hanya akan mendatangi hati yang sedang mencoba membangun istana ibadah. Maka, gangguan pikiran saat sholat sebenarnya adalah bukti bahwa ada harta berharga di dalam sholat Anda yang sedang coba ia curi. Para ulama mengajarkan bahwa cara pertama untuk melawan khinzab bukanlah dengan marah atau menyesali diri, melainkan dengan segera sadar dan kembali. Begitu Anda menyadari bahwa pikiran Anda sudah terbang ke urusan dunia, jangan biarkan pikiran itu berlarut-larut. Segera putus rantai pikiran tersebut dan kembalikan fokus Anda pada bacaan yang sedang lisan Anda ucapkan. Jangan berdebat dengan bisikan itu. Abaikan saja dan kembalilah ke hadirat Allah. Ada teknik yang diajarkan Nabi SAW jika gangguan khinzab sudah sangat menghebat, hingga membuat kita benar-benar kehilangan arah. Beliau menyarankan untuk memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca tawud secara lirih, lalu meniupkan udara secara tipis, atau meludah kecil ke arah kiri sebanyak 3 kali. Ini adalah simbol perlawanan bahwa kita tidak rela sholat kita dicuri olehnya. Namun,
senjata utama yang paling ampuh tetaplah kesadaran untuk terus-menerus pulang ke sajadah. Setiap kali hinzab menarik pikiran Anda keluar, Anda tarik kembali masuk. Lakukan itu 1000 kali jika perlu. Karena setiap usaha Anda untuk kembali fokus dicatat sebagai pahala perjuangan di sisi Allah. Salah satu trik hinzab yang paling licik adalah membuat kita merasa bahwa sholat kita sudah hancur karena tidak khusyuk, sehingga kita ingin cepat-cepat menyelesaikannya, atau bahkan malas untuk sholat lagi. Para ulama memperingatkan agar kita jangan terjebak dalam merasa putus asa ini. Sholat yang kita perjuangkan fokusnya meskipun penuh gangguan jauh lebih dicintai Allah daripada sholat yang ditinggalkan karena merasa tidak mampu khusyuk. Kekhusyukan adalah hasil dari sebuah perjuangan yang tak kenal lelah melawan bisikan-bisikan hinzab. Dengan mengenali bahwa gangguan pikiran adalah kerja dari setan hinzab, Anda tidak akan lagi merasa aneh atau sendirian dalam perjuangan ini. Anggaplah sholat Anda sebagai medan laga. Semakin kuat gangguan yang datang, semakin besar pula upaya Anda untuk bertahan. Konsistensi Anda dalam menarik kembali pikiran yang melayang akan membuat hinzab perlahan-lahan menjauh, karena ia tahu Anda adalah hamba yang tidak mudah dikalahkan. Setelah kita belajar cara bertahan dari serangan hinzab, rahasia ke-8 yang akan kita pelajari adalah tentang satu posisi paling istimewa dalam sholat. Tempat di mana tidak ada lagi jarak antara hamba dan Sang Pencipta. Kita akan membahas tentang rahasia dan kelezatan di dalam sujud yang panjang. Sebuah momen di mana bumi seolah menghilang dan hanya ada kedekatan yang paling dalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bedah rahasianya di bagian selanjutnya. Setelah kita belajar bertahan dari gangguan pikiran, sampailah kita pada puncak dari segala gerakan sholat, sebuah momen yang merupakan inti dari penghambaan manusia kepada penciptanya. Rahasia ke-8 yang sangat dijaga oleh para ulama adalah memahami dan menikmati rahasia di balik sujud. Sujud bukan sekadar menempelkan dahi ke atas tanah. Sujud adalah posisi di mana secara fisik kita berada di tempat paling rendah. Namun secara spiritual, kita sedang berada di tingkatan yang paling tinggi. Pernahkah Anda merenungkan mengapa posisi paling mulia dalam ibadah justru saat kita meletakkan bagian tubuh yang paling kita hargai, yaitu kepala, sejajar dengan telapak kaki di atas bumi? Inilah simbol totalitas kepasrahan. Saat Anda sujud, Anda sedang mematikan semua ego, kesombongan, dan rasa bangga akan jabatan atau harta. Di atas sajadah itu, Anda mengakui bahwa Anda hanyalah tanah yang akan kembali ke tanah. Namun, keajaiban terjadi di titik nol ini. Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba berada paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud. Para ulama tidak pernah terburu-buru dalam sujudnya, karena mereka tahu betul bahwa saat dahi mereka menyentuh sajadah, mereka sedang berada di pintu Allah tanpa ada lagi hijab atau penghalang. Ada sebuah pepatah indah yang sering dikutip, berbisiklah ke bumi dalam sujudmu, maka suaramu akan terdengar sampai ke langit. Inilah waktu terbaik untuk curhat. Jika selama ini kita sering mengeluh kepada manusia dan seringkali kecewa, maka sujud adalah tempat di mana setiap keluhan kita didengar dengan penuh kasih sayang tanpa pernah dihakimi. Rahasia untuk menikmati sujud adalah dengan memperlama durasinya. Janganlah bersujud seperti burung yang sedang mematuk makanan di tanah cepat dan tanpa rasa. Berikan waktu 1 atau 2 menit lebih lama dari biasanya. Rasakan berat kepala Anda yang sedang ditopang oleh bumi Allah. Rasakan detak jantung Anda yang terasa lebih dekat. Di saat itulah, tumpahkanlah segala beban yang menyesakkan dada Anda. Mintalah ampunan, mintalah petunjuk, atau sekadar menangislah dalam diam. Keheningan dalam sujud yang panjang adalah obat paling mujarab bagi jiwa yang lelah karena hiruk-pikuk dunia. Ketahuilah bahwa sujud adalah satu-satunya momen di mana setan merasa paling kalah. Setan diusir dari surga karena enggan bersujud. Maka saat melihat seorang mukmin bersujud dengan tenang dan lama, ia akan menangis dan menjauh. Dengan memperlama sujud, Anda sebenarnya sedang membangun benteng perlindungan bagi diri Anda sendiri. Ulama-ulama besar terdahulu
seringkali menjadikan sujud sebagai tempat peristirahatan terakhir dari segala kepenatan hidup. Mereka merasa berat untuk bangkit karena kelezatan yang dirasakan saat berdekatan dengan Allah sulit ditemukan di tempat lain. Mulailah membiasakan diri untuk tidak langsung bangkit setelah membaca tasbih sujud. Berdiamlah sejenak, rasakan kedekatan itu, dan berdoalah dengan tulus. Nikmatilah perasaan bahwa Anda sedang dilindungi, dicintai, dan didengarkan oleh Zat yang Maha Kuasa. Jika Anda sudah bisa merasakan nikmatnya sujud, maka sholat Anda tidak akan pernah lagi terasa sebagai beban, melainkan sebuah kebutuhan yang selalu Anda rindukan setiap waktu. Namun, untuk mencapai kualitas sujud dan khusyuk yang mendalam, ada faktor eksternal di luar sholat yang sangat menentukan. Seringkali khusyuk sulit diraih, bukan karena teknik sholat kita yang salah, melainkan karena apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas rahasia ke-9 yang jarang disadari banyak orang, yaitu hubungan antara makanan yang halal dengan kemudahan mendapatkan hidayah, kekhusyukan. Mungkin selama ini kita sudah mencoba semua teknik yang telah dibahas sebelumnya. Kita sudah mencoba tenang. Kita sudah mencoba memahami makna bacaan. Bahkan kita sudah mencoba membayangkan kematian. Namun, mengapa hati ini masih terasa keras? Mengapa kekhusyukan itu masih terasa begitu jauh dan sulit digenggam? Disinilah kita perlu merenungkan rahasia ke-9 yang seringkali luput dari perhatian kita, yaitu hubungan antara apa yang masuk ke dalam perut kita dengan kualitas ibadah kita. Para ulama mengajarkan bahwa khusyuk bukan sekadar masalah teknik di atas sajadah, melainkan hasil dari apa yang kita lakukan di luar sajadah, terutama terkait dengan kehalalan makanan yang kita konsumsi. Coba kita renungkan sebuah analogi sederhana. Sholat adalah sebuah pendakian spiritual, sebuah upaya jiwa untuk terbang menghadap Sang Pencipta. Namun, bagaimana mungkin seekor burung bisa terbang tinggi jika sayapnya dipenuhi dengan lumpur yang berat? Begitulah ibaratnya makanan yang haram atau syubhat di dalam tubuh kita. Makanan bukan sekadar pemberi energi fisik. Ia berubah menjadi darah yang mengalir ke jantung dan menjadi tenaga yang menggerakkan anggota sujud kita. Jika sumber tenaga itu berasal dari sesuatu yang tidak diridai Allah, seperti hasil kecurangan, riba, atau mengambil hak orang lain, maka tubuh ini akan terasa sangat berat untuk diajak tunduk dan hati akan terasa sangat tumpul untuk merasakan getaran keimanan. Seorang ulama besar, Sufyan Al-Thawri, pernah berkata, "Siapa yang makan makanan haram, maka anggota tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah, baik ia mau ataupun tidak." Perkataan ini memberikan peringatan keras kepada kita bahwa kemalasan dalam sholat, pikiran yang liar saat takbir, dan hati yang hambar saat sujud bisa jadi adalah protes dari tubuh kita karena asupan yang tidak berkah. Khusyuk adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati yang di dalamnya terdapat sisa-sisa makanan yang haram. Para ulama terdahulu sangat berhati-hati dalam hal ini. Mereka lebih memilih lapar daripada memakan sesuatu yang belum jelas kehalalannya. Karena mereka tidak ingin sholat malam, mereka terganggu atau sujud mereka menjadi sia-sia. Rahasia ke-9 ini mengajak kita untuk melakukan audit diri. Cobalah periksa kembali dari mana harta kita berasal dan bagaimana cara kita mendapatkannya. Apakah ada hak orang lain yang terzalimi? Apakah ada kejujuran yang kita korbankan demi keuntungan dunia? Keberkahan dalam sholat dimulai dari keberkahan dalam mencari nafkah. Saat kita berdiri di atas sajadah dengan pakaian yang halal dan perut yang diisi oleh rezeki yang bersih, maka secara alami jiwa kita akan merasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih mudah untuk masuk ke dalam samudra kekhusyukan. Tubuh yang bersih akan merasa sinkron dengan ibadah yang suci. Oleh karena itu, janganlah kita hanya memperbaiki cara kita ruku dan sujud, tapi perbaikilah juga cara kita berinteraksi dengan dunia. Jadikanlah ketakwaan kita sebagai standar dalam bekerja. Ketika kita menjaga diri dari yang haram demi Allah, maka Allah akan memberikan
Hadiah berupa kelezatan dalam ibadah yang tidak bisa dibeli dengan harta manapun di dunia ini. Kejujuran Anda di kantor, integritas Anda dalam berbisnis, dan ketelitian Anda dalam menjaga harta adalah langkah nyata menuju sholat yang berkualitas seperti para ulama. Jika kita sudah berusaha membersihkan diri secara fisik dan batin, serta menjaga asupan kita agar tetap halal, maka langkah terakhir adalah menyadari keterbatasan kita sebagai manusia. Sesempurna apapun usaha kita, khusyuk adalah anugerah yang sepenuhnya berada di tangan Allah. Di bagian terakhir nanti, kita akan menutup seri ini dengan rahasia ke-10, yaitu tentang kekuatan doa dan kerendahan hati untuk meminta hidayah khusyuk langsung kepada Sang Pemilik hati. Kita akan bahas bagaimana menutup sholat kita dengan sebuah permohonan yang tulus di bagian selanjutnya. Setelah kita berupaya memperbaiki setiap aspek sholat kita, mulai dari persiapan wudhu, menjaga pandangan, memahami makna bacaan, hingga menjaga kehalalan asupan harta, ada satu rahasia terakhir yang menjadi kunci dari segala kunci. Rahasia ke-10 yang selalu diamalkan oleh para ulama adalah menyadari sepenuhnya bahwa khusyuk adalah hidayah, sebuah anugerah dan pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesempurna apapun teknik yang kita terapkan, jika Allah tidak mengizinkan hati kita untuk hadir, maka kita tidak akan pernah bisa meraihnya. Inilah rahasia tentang kerendahan hati untuk selalu berdoa, meminta khusyuk kepada Sang Pemilik hati. Banyak dari kita yang terjebak dalam rasa bangga diri. Kita merasa bahwa jika kita sudah belajar teori khusyuk, maka otomatis kita akan langsung merasakannya. Namun, para ulama justru merasa semakin takut saat mereka mulai merasa sholatnya sudah baik. Mereka menyadari bahwa hati manusia itu sangat lemah dan mudah terbolak-balik. Detik ini kita bisa merasa sangat dekat dengan Allah. Namun sedetik kemudian pikiran kita bisa terlempar kembali ke dalam urusan dunia yang fana. Oleh karena itu, mereka tidak pernah mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka mengandalkan doa. Rasulullah SAW memberikan teladan yang sangat indah kepada sahabatnya, Mu'adz bin Jabal. Beliau berpesan agar Mu'adz tidak pernah meninggalkan sebuah doa di setiap akhir sholatnya. Allahumma aini ala hikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Perhatikan kata bantulah aku dalam doa tersebut. Ini adalah pengakuan tulus bahwa tanpa bantuan dan pertolongan Allah, kita bahkan tidak mampu menggerakkan bibir kita untuk memugenia dengan benar. Kita butuh tangan Allah untuk menarik jiwa kita keluar dari kebisingan dunia menuju ketenangan sajadah. Mintalah khusyuk seperti Anda meminta rezeki harta, karena khusyuk adalah rezeki yang paling mewah bagi seorang mukmin. Berdoalah dengan penuh rintihan di dalam sujud Anda, atau sebelum Anda mengakhiri salam. Katakanlah, Ya Allah, Engkau tahu betapa kerasnya hatiku. Engkau tahu betapa liarnya pikiranku. Maka jinakkanlah hatiku ini, agar ia bisa tunduk dan merasa nikmat saat menyebut namamu. Ketika Allah melihat kesungguhan Anda dalam meminta, dan melihat usaha Anda dalam memperbaiki sholat, maka Allah sendiri yang akan membimbing hati Anda menuju kedamaian yang selama ini Anda cari. Jangan pernah berputus asa jika hari ini sholat Anda masih terasa hambar, atau pikiran Anda masih sering melayang. Ibadah adalah sebuah perjalanan panjang, bukan sebuah proses instan. Para ulama pun membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk melatih jiwa mereka agar bisa mencintai sholat. Kunci utamanya adalah konsistensi dalam berusaha dan kegigihan dalam berdoa. Allah tidak hanya menilai hasil akhir sholatmu, tapi Allah sangat menghargai setiap tetes keringat dan air mata yang jatuh karena engkau sedang berjuang untuk bisa khusyuk di hadapannya. Sebagai penutup dari seri rahasia sholat khusyuk ini, ingatlah bahwa sholat adalah hadiah dari Allah untuk kita, bukan beban yang kita pikul untuk Allah. Sholat adalah cara kita untuk pulang ke rumah yang sesungguhnya di tengah dunia yang melelahkan ini. Gunakanlah 10 rahasia yang telah kita bahas sebagai peta jalan Anda. Mulailah dari langkah kecil, satu persatu,
dan jangan pernah berhenti berharap pada rahmat-Nya. Semoga, dengan memahami dan mempraktikkan cara menikmati ibadah seperti para ulama ini, solat kita tidak lagi hanya sekadar gerakan raga, melainkan menjadi cahaya yang menerangi kegelapan hati kita, menjadi penyejuk di tengah panasnya cobaan hidup, dan menjadi tiket kita untuk meraih cinta Allah di dunia dan di akhirat. Mari kita jadikan setiap takbir kita sebagai awal dari perubahan hidup yang lebih baik, dan setiap salam kita sebagai tanda kembalinya jiwa yang jauh lebih tenang. Demikianlah rangkaian rahasia solat khusyuk.